melawan Persema, mereka berhasil menahan imbang Persema dengan 2-2. Dan ini dia bajul ijo asuhan Rudy William Kelces. Ya, inilah tim yang berusaha diturunkan oleh Rudy William Kelces. Tidak ada nama Matt Halil di sana, namun Jayusman, Takatoshi, dan Nugroho akan menuai tugas berat untuk menutup seorang Ridwan Barkawi tentunya. Tinggalan Esteban dan Pelita Jaya asuhan Jajang Nurjaman. Ya, Pelita Jaya turun dengan kekuatan penuh kecuali Ridwan. Kita lihat di depan ada Jajang dan Barkawi, di tengah ada Yutazak sebagai playmaker. Kemudian 7 atau 28 bagi Persebaya Surabaya. Babak pertama Persebaya lawan Pelita Jaya Karawang. Persebaya Surabaya yang tampil musim ini dengan usia pemain rata-rata 26 tahun. Sama halnya dengan Pelita Jaya Karawang tampil di Jarum Indonesia Super League musim ini. Mereka mengusung pemain dengan usia rata-rata 26 tahun. Kemenangan terbesar yang pernah diukir oleh Persebaya pada musim ini 5-2 melawan Persisam Samarinda. Sementara kekalahan terbesar yang mereka alami lawan PSPS saat itu mereka takluk dengan 4-1. Sementara itu Pelita Jaya Karawang, kemenangan terbesar yang pernah mereka rasakan yaitu melawan Persiwa Wamena dengan 3-1. Sementara kekalahan terbesar yang dialami oleh Pelita Jaya pada musim ini berlangsung beberapa hari yang lalu melawan Arema Indonesia. Pelita Jaya takluk dengan skor telak 6-1. Offside Andi Odang. Ya, Bung Apar, kita lihat betapa agresifnya Persebaya di awal-awal pertandingan untuk berusaha mencari gol cepat tentunya. Setidaknya bisa menambah kepercayaan diri mereka yang selama ini sedikit berkurang dengan form mereka yang sedikit menurun. Dan inilah Rudy Kelces yang besar di Surabaya tentunya. Dan mengerti betul karakter serta bentuk tim terbaik dari Persebaya tentunya. dan sepintas kita lihat bagaimana tempo permainan agak cukup sedang-sedang saja, ya. Tidak terlalu tinggi, tetapi memang ini adalah bentuk dari tekanan yang dialami terutama oleh tim Persebaya yang dituntut untuk memenangkan pertandingan ini. Betul, mengingat bahwa posisi mereka hanya tinggal 2 partai kandang, termasuk partai melawan Pelita ini, untuk bisa mengoleksi nilai agar bisa keluar dari zona degradasi. Ada 6 pertandingan berikutnya setelah ini, 5 pertandingan berikutnya harus bermain di luar kandang. Ya. Ya, saya pikir Egy Melgiansyah dan juga Yutazak akan menjadi kunci tentunya untuk berusaha menahan laju serangan yang berusaha dibangun oleh Persebaya. Ya, Taka tadi melakukan professional fault ketika menyadari lawan sudah melewatinya. Dia menghadang, menariknya karena bisa mengancam daerah pertahanan Persebaya. Pertemuan pertama
di putaran pertama yang lalu. Kedua tim berbagi angka dengan 2-2. Oh, Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain Pelita Jaya, Eduardo Bizarro. Ya, Eduardo tadi kita lihat berusaha menyapu bola, tetapi pada saat yang sama justru menerjang kaki Morales yang berusaha untuk menguasai bola tadi. sebuah tendangan bebas dari jarak yang berbahaya bagi seorang John Tagpor dan juga John Byuk yang memiliki tendangan-tendangan akurat dan berbahaya tentunya. Siap-siap penjaga gawang Pelita Jaya, Imade Wardana. Ada 2 poin Persebaya menghadapi tendangan bebas kali ini. Ada John Tagpor dan juga pemain asal Korea Selatan John Byuk. Dan tampaknya John Tagpor masih lemah tendangan ataupun placing yang dilepaskan oleh John Tagpor Songkali, pemain yang sejauh ini baru menciptakan 2 gol bagi Persebaya Surabaya. Ya, John Tagpor adalah seorang pemain yang sangat diperlukan oleh Persebaya, Bung Opan, untuk tampil sangat baik pada sore hari ini. Karena apabila John Tagpor tampil baik, otomatis Persebaya juga akan memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan pada sore hari ini. Karena dialah kunci dan jenderal lapangan tengah dari permainan Persebaya tentunya. Lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya. Suparti di daerah pertahanan Persebaya Surabaya. Kembali Suparti berusaha mengangkat bola. Jatuh di kaki Jayusman Triasdi. Lebar ke kanan kali ini. Anang Ma'ruf. Masih Anang. Jauh ke depan. Andi Odang ada di situ dan Baik Andi sekali. Odang. Oh, Andi Odang. Gol! Luar biasa. Dari kaki Andi Odang lahir gol yang ke-9. Sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Persebaya. Ya, sebuah gol spektakuler saya pikir ini, Bung. Hanya 2 sentuhan tadi. Kita lihat Anang Ma'ruf yang memang dikenal memiliki skill yang baik. Kita lihat Ya. mengangkat bola dengan sangat baik melewati barisan lini belakang. Kita lihat. Dan Andi Odang melakukan lari memotong tanpa terdeteksi oleh pemain belakang. Dan ketika bola memantul, kita lihat dia langsung, kita lihat, Bung, langsung dihajar tendangan setengah volley. Ya. Penjaga gawang pun agak terkaget-kaget, Bung, bahwa bola itu menusuk, merobek gawangnya. Iya, inilah awal yang tidak diinginkan sama sekali oleh Pelita Jaya. Sebuah gol cepat yang sangat didambakan Rudy Kelces diciptakan oleh Andi Odang melalui finishing yang sangat luar biasa sekali. Dan kita lihat Carlos Eduardo Bizarro dengan cara defending yang cukup memprihatinkan tentunya. Start yang sangat buruk bagi Pelita. Kembali gol spektakuler lahir melalui kaki Andi Odang. Sekali sentuh dengan tendangan Ya. volley mengarah ke tiang jauh dari gawang Imade Wardana. Ciptakan gol pertama bagi Persebaya pada pertandingan sore ini sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Persebaya Surabaya. Kembali Andi Odang, kali ini offside dan ini adalah yang kedua kalinya Andi Odang berada pada posisi offside. Hanya dalam 7 menit pada babak pertama Persebaya langsung mampu menciptakan gol melalui Andi Odang sekaligus menjadi gol yang ke-9 baginya pada musim ini. Ya, kita lihat Nugroho yang secara spesifik menjaga man marking Ridwan Barkawi yang kita tahu adalah striker yang sangat baik sekali, Bung Opan dan juga Bung Yosef. Ya, Sudah menciptakan 8 gol dari 11 pertandingan dengan Pelita Jaya tentunya. kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Pelita Jaya. Kita lihat Carlos Eduardo Bizarro berusaha membayar kesalahan fatalnya tadi. Siap-siap penjaga gawang Persebaya Saifuddin. Kita nantikan Bizarro. Masih sangat baik penampilan Saifuddin kali ini.
mampu menguasai bola sepenuhnya. Ya, sebuah eksekusi tendangan bebas yang akurat tadi ke tiang jauh dilepaskan oleh Eduardo. Sayang bahwa bolanya tidak keras. Barangkali agak berbeda kalau bola tadi meluncur ke arah atas dari gawang Persebaya, Bu. Tako Uchida, pemain lain yang berasal dari Jepang. Sebelumnya pemain asing pada putaran pertama yang lalu Persebaya diperkuat oleh Josh Maguire dan juga Anderson Silva. Setelah melakukan beberapa perubahan pada posisi pemain memasuki putaran kedua, Persebaya belum juga mampu bangkit. Dan dalam 5 pertandingan terakhir, mereka hanya mampu meraih 1 kemenangan. Salah satu kekalahan dalam 5 pertandingan terakhir justru mereka alami di kandang sendiri melawan PSPS Pekanbaru. Kembalian Diodang. Oh, sayang. Ya, kalau kita lihat bagaimana pergerakan Andi Odang, striker ini sejak musim ini, terutama sejak pelatih dari Urbindo memegang Persebaya, Bung, sangat termasuk striker yang sangat berbahaya di daerah pertahanan lawan. Cara dia melakukan gerakan ataupun mengantisipasi bola dari teman-temannya itu sangat luar biasa. Oh. Nugroho Mardianto. Nyaris saja Nugroho Mardianto masih ditutup oleh Jajang Mulyana. Yuta Konjan lebar ke kanan. Esteban. Ardan Aras. Pelanggaran Egy Melgiansyah terhadap John Takpor. Ini dia pemain berusia 19 tahun Egy Melgiansyah dan John Takpor, pemain yang juga masih berusia 23 tahun. Anang Ma'ruf. Masih Anang. Bersama John Buk dan juga Patricio Morales. Pato Morales. Deflected. Gol! Sebuah refleksi tendangan dari Pato Morales berhasil mengelabui penjaga gawang Imade Wardana, sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-0 bagi baju hijau. Ya, itulah yang akan terjadi, Bung Opan, apabila Pato Morales diberikan ruang gerak yang cukup leluasa. Kita lihat dengan gerakan yang begitu luar biasa bebasnya, Pelita Jaya dalam keadaan kacau, 2-0 tertinggal. Deflected memang, namun kita harus melihat cara bertahan yang kembali buruk dari lini pertahanan Pelita Jaya. Ya, dan kalau kita lihat secara umum sebetulnya, ya kita lihat sebentar, Bung, dalam tayangan ulang bagaimana tadi Morales begitu dingin, begitu mudah melewati 3 penjagaan pemain belakang dan diakhiri dengan sebuah tendangan kaki kiri yang cukup keras. Ya, kita lihat 2, 3, kemudian melepaskan tendangan keras. Penjaga gawang Imade terkecoh. Dia mengikuti arah datangnya bola, tetapi ternyata bola kemudian mengenai pemain belakang Pelita tadi sehingga berbelok arah. Tendangan keras dari Pato Morales, Bung. Sebuah tendangan keras dari Pato Morales mengenai kaki Juprianto. Refleksi yang menghasilkan gol kedua bagi Persebaya. Berubah kedudukan menjadi 2-0 saat ini hanya dalam tempo 14 menit pada babak pertama, 2 gol.
telah diciptakan oleh Persebaya ke gawang Pelita Jaya Karawang. Ya, 14 menit petaka bagi Pelita, di mana mereka tidak bisa mengendalikan permainan, terutama di lini tengah. Dan inilah yang menyebabkan tekanan-tekanan bertubi-tubi kita lihat kembali dijalankan oleh anak-anak Persebaya. Terlalu banyak ruang kita lihat diberikan. Masih Andi Odang cipta gol pertama bagi Persebaya. John Takbor kali ini 2 lawan 1. John Takbor, pelanggaran terhadap John Takbor lagi-lagi oleh Egy Melgiansyah. Ya, dalam situasi seperti ini memang menjadi sulit bagi para pemain Pelita Jaya, apalagi jika mereka tidak mampu mengembalikan kepercayaan diri mereka setelah gawang mereka jebol 2 kali dalam 15 menit pertama. John Byuk terlalu jauh, crossing yang dilepaskan oleh John Byuk, pemain asal Korea Selatan yang masih berusia 22 tahun. Secara keseluruhan kalau kita perhatikan bahwa memang Pelita Jaya kurang memperlihatkan determinasi dalam pertandingan ini. Mereka seperti bermain seadanya saja. Pressing yang biasanya dimiliki atau dilakukan oleh para pemain sejak di lini tengah tidak terlihat. Kali ini Pelita Jaya Sehingga pemain-pemain Persebaya kita lihat beberapa kali dengan mudah melakukan kombinasi-kombinasi serangan. Hampir saja tadi Andi Odang kembali terlepas dari perangkap offside Pelita Jaya. offside yang ketiga bagi seorang Andi Odang, pencipta 9 gol bagi Surabaya sejauh ini. Dan tampaknya Pelita Jaya langsung memutuskan untuk mengganti penjaga gawang mereka. Imade Wardana ditarik keluar, digantikan oleh Ali Barkah. Sebuah keputusan yang tidak mengherankan bagi kita, mengingat dalam tempo 14 menit telah lahir 2 gol ke gawang Pelita Jaya. Iya, tapi saya pikir bukan kesalahan dari penjaga gawang kalau kita lihat dari 2 gol yang terjadi. Iya, Lebih kepada komunikasi di lini belakang yang tidak berjalan dan marking yang sangat mengecewakan tentunya. Kita lihat tadi ada gol deflection dari Pato dan sebuah finishing yang sangat baik dari Andi Odang tentunya. Namun inilah keputusan pelatih dan sangat menarik sekali pergantian penjaga gawang di menit-menit awal. Atau barangkali arsitek Jajang Nurjaman tidak ingin agar gawang Pelita kembali bobol ketika penjaga gawang mereka sudah down ya secara mental. Iya. Gawangnya sudah jebol 2 kali, sehingga dia butuh penjaga gawang yang lebih kokoh, yang lebih fresh, tidak dalam tekanan. ya, melakukan protes Ridwan Barkawi terhadap asisten wasit 2. Putusan asisten wasit bahwa bola telah keluar tampak diprotes oleh Ridwan Barkawi. Iya, sebenarnya ini suatu hal yang tidak perlu dilakukan Ridwan. Iya. Sedikit frustrasi dia dengan sangat minimnya servis yang dia dapatkan. Pemain yang juga sebelumnya pernah memperkuat Persib Bandung dan Persiwa Wamena dalam 11 penampilannya bersama Pelita Jaya pada pertengahan musim ini, Ridwan Barkawi telah menciptakan 8 gol, sebuah hasil yang cukup memuaskan bagi seorang striker yang bergabung pada tengah musim. Kembali Andi Odang berusaha mengejar bola. Masih untung sebuah timing yang pas dari Ali Barkah, penjaga gawang pengganti Pelita Jaya, keluar menyambut bola. Kembali serangan Pelita ataupun Persebaya kali ini melalui Pato Morales, dibayang-bayang oleh Egy Melgiansyah. Masih berusaha menguasai bola Pato Morales. Pelanggaran Egy Melgiansyah, pemain berusia 19 tahun terhadap Pato Morales. Ya, inilah yang seharusnya dilakukan oleh Egy Melgiansyah sejak tadi, yaitu menutup pergerakan seorang Pato yang sangat berbahaya. Dan tidak ada cara lain kecuali menjatuhkan Pato, kita lihat. Pato Morales, mantan pemain Arema Indonesia, sebelumnya selama setengah musim memperkuat Persik Kediri. Kembali tendangan bebas bagi Persebaya. Yobuk
cukup piawai pemain asal Korea Selatan yang satu ini. Anang Ma'ruf kali ini. Sangat bahaya. Ya, Pato. Ya, Pato Morales. Sayang sekali. Begitu bebas, Pato Morales masih sempat mengontrol bola dan selanjutnya masih gagal menembus gawang Pelita Jaya untuk yang kedua kalinya yang dijaga oleh Ali Barkah. Kita lihat bagaimana Sayang sekali. begitu tenangnya Pato Morales. Iya, sebuah umpan cutback yang sangat baik dari Anang Ma'ruf menuju ke daerah berbahaya di tengah-tengah kotak penalti, dan sayang sekali tembakan yang dilepaskan Pato masih terlalu lemah sehingga masih sangat mudah bagi penjaga gawang Ali Barkah tadi. Masih Esteban kali ini. Pelita Baik Jaya sekali 2 lawan Esteban. 1 dimenangkan oleh Esteban. Oh, sayang. Ya, kalau kita lihat bagaimana Pelita melakukan serangan, Bung, jauh dari permainan Pelita yang biasanya kita lihat. Tidak ada kreasi serangan yang benar-benar mengacaukan lini tengah ataupun lini belakang lawan. Begitu monoton, begitu mudah dibaca. Pemain tengah dan belakang juga kurang memperlihatkan determinasi, sehingga serangan yang dilakukan oleh Pelita begitu mudah, Bung, karena memang hanya ada 1 atau 2 pemain yang melakukan penetrasi ke daerah pertahanan Persebaya. Dan kita lihat bagaimana mereka berkumpul di lini belakang. Sepertinya mereka sudah sangat terpuruk, bukan hanya karena 2 gol tadi, tetapi juga barangkali tekanan yang begitu besar dari atmosfer stadion 10 November yang memang menghendaki tim Bajul Ijo memetik kemenangan pada pertandingan sore ini. Sejauh ini Persebaya Surabaya baru meraih 8 kemenangan, di mana 1 diantaranya berhasil mereka raih di kandang lawan. Sedangkan Pelita Jaya sejauh ini dari 29 pertandingan yang telah mereka lakoni, mereka baru berhasil meraih 6 kemenangan dan 1 diantaranya mereka raih di kandang lawan. Sementara itu, dari 13 kekalahan yang telah dialami oleh Persebaya Surabaya, 4 diantaranya justru dialami di kandang sendiri. Salah satunya melawan PSPS Pekanbaru beberapa hari yang lalu. Sedangkan Pelita Jaya Karawang sejauh ini telah menderita 14 kekalahan dari 29 pertandingan yang telah dilakoni. 2 diantaranya terjadi di Karawang dan kembali keluar bagi Pelita Jaya. Sebuah heading yang dilepaskan oleh Jajang Mulyana. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana crossing disambut dengan heading oleh Jajang Mulyana, namun masih jauh melayang di atas mister gawang Saifuddin. Ini dia pelatih yang masuk menggantikan Fandi Ahmad, Jajang Nurjaman. Sebelumnya Pelita Jaya Karawang diasuh oleh Fandi Ahmad selama 2 musim. Di bawah Fandi Ahmad, musim yang lalu Pelita Jaya juga nyaris terdegradasi. Dan musim ini kembali mengalami hal yang sama. Saat ini Pelita Jaya masih berada pada posisi ke-17 atau hanya 1 tingkat di atas juru kunci yang dihuni oleh Persitara Jakarta Utara. Setelah pertandingan ini Pelita Jaya masih menyisakan 4 pertandingan lagi. Keempat-empatnya akan dilangsungkan di kandang mereka di Karawang. Sementara itu Persebaya Surabaya masih menyisakan 6 pertandingan setelah ini, di mana 5 diantaranya akan berlangsung pada laga away. Ridwan Barkawi. Oh, baik sekali. Peluang bagi Pelita Jaya. Terlambat sepersekian detik, Supardi menyambut bola liar di hadapan gawang Saifuddin. Ya, tidak sigap tadi, Bung, para pemain Pelita mengantisipasi bola. Ya, kita lihat ada peluang berbahaya, Bung. Andi Odang. Luar biasa penampilan pemain berusia 32 tahun sore ini. Andi Odang. Ya, sayang sekali tadi Andi Odang tidak memberi umpan kepada Morales. Ya, ada 3 tadi, Bung, pemain Pelita. Kita lihat dan tayang ulang bagaimana
Andi Odang tadi sudah berhasil masuk ke kotak 16. Ridwan Barkawi. Iya, perlahan demi perlahan kita lihat permainan dari Pelita Jaya sudah mulai sedikit membaik. Ball possession sudah bisa mereka kuasai sedikit dan Barkawi sudah memiliki peran. Dan inilah Marwan tentunya, sebuah opsi bagi Pelita di wing kanan untuk memberikan balance permainan dan menyupport Barkawi dan juga Esteban Vizcara tentunya. Ya, kita lihat Bung, bagaimana pemain-pemain Persebaya begitu leluasa memainkan bola, tidak ada pressing ketat. Padahal permainan pressing adalah salah satu ciri permainan modern yang menarik untuk ditonton, Bung. Betul Karena sekali. dari pressing akan lahir kreasi-kreasi, akan lahir kombinasi-kombinasi untuk keluar dari pressing. Yang terjadi pertandingan ini begitu monoton. Ya, sebuah peluang lagi, Bung. Kembali Andi Odang. Masih lemah. Tendangan yang dilepaskan oleh Andi Odang. Kita melihat bagaimana begitu lemahnya pertahanan yang digalang oleh Pelita Jaya Karawang kali ini. Begitu mudah mereka ditembus baik oleh Pato Morales maupun oleh Andi Odang. Dan hanya dalam tempo 14 menit telah lahir 2 gol. Iya, dan masalah terutama kita lihat bermula dari lini tengah di mana Yuta Konjan berperan sama sekali minimal, tidak seperti biasanya, seperti yang dikatakan oleh Bung Yosef, di mana biasanya dia adalah master dari pressing football di lini tengah. Dan kita belum melihat sama sekali peran Yuta, sehingga Andi Odang dapat leluasa untuk mengobrak-abrik pertahanan Pelita. Supardi, Esteban Vizcara. Pelanggaran terhadap Esteban oleh John Biuk. Kita lihat bekerja super keras seorang Esteban Vizcara di sayap kiri, kadang berpindah di kanan, dan kita lihat jelas pelanggaran dari John tadi. Ya, ini pelanggaran cukup keras sebenarnya, Bung. Karena tadi setelah tahu bahwa lawan berhasil lewat, sengaja kaki diangkat, mestinya dihukum dengan kartu kuning. Kita lihat bagaimana tadi pemain Pelita tidak memberikan tekanan kepada Anang Maruf, sehingga Anang Maruf dengan leluasa justru membuang bola tadi. Kembali disia-siakan peluang bagi Pelita Jaya kali ini oleh Yuta Konjen, pemain yang juga menciptakan 1 gol bagi Pelita Jaya sewaktu menghadapi Persebaya pada putaran pertama yang lalu. Instruksi pelatih Jajang Nurjaman melihat timnya tinggal 2-0 saat ini. Dan kita lihat komando sangat jelas dia berikan kepada seorang Ardan, di mana beberapa kali dia salah dalam menjaga Andi Odang. Putaran pertama yang lalu, bulan Januari, kedua tim berbagi angka 2-2 di Karawang. Saat itu 2 gol dari Persebaya diciptakan oleh Luki Wahyu Permana dan juga Ngon Ajam. Sementara gol balasan dari Pelita Jaya Karawang lahir melalui Vizcara dan juga Yuta Konjen. Saifuddin, ini adalah merupakan penampilan yang ke-16 penjaga gawang Persebaya ini. Eduardo Bizarro berhasil merebut bola, lebar ke kanan. Ada Esteban Vizcara, masih Esteban. Ridwan Barkawi kerjasama dengan Esteban. Kembali gagal peluang Pelita Jaya. Egy Melgiansyah lebar ke kiri. Supardi yang dituju, berusaha melewati Anang Maruf, masih Supardi. Jajang Mulyana kembali ke Supardi. Crossing Supardi ke tiang jauh. Ada Esteban di situ. Kembali digagalkan oleh John Biuk.
masih terus menekan pemain Pelita Jaya. Kembali crossing dari Esteban, terlalu jauh. Ya, sayang sekali Bung, bagaimana sebetulnya ada penurunan tekanan ataupun stamina dari pemain-pemain Persebaya dalam 10 menit terakhir, sehingga memberi keluasan bagi Pelita untuk para pemainnya naik, masuk, hampir semua pemainnya masuk ke daerah Persebaya untuk melakukan tekanan. Sayang bahwa pemain-pemain Pelita kurang fokus, kurang konsentrasi, kurang tekanan, sehingga beberapa peluang seperti terbuang percuma. Kita lihat Bung, bagaimana Pelita terus mengurung daerah pertahanan Persebaya. Persebaya sendiri sepertinya melakukan semacam konsentrasi ke pertahanan setelah unggul 2-0. Dan ini saya pikir taktik yang kurang pas karena pertandingan masih sangat lama Bung. Oh, Ya, saya pikir hukuman yang tepat terhadap Persebaya, kartu kuning dan juga tendangan bebas. Sekaligus menjadi kartu kuning yang pertama sepanjang pertandingan sore ini yang telah berlangsung 31 menit. Ya, dijepit Bung. Nah, sangat telat tadi Nugroho. Iya. Memblok lari dari Esteban dan peluang tentunya dari set piece yang harus sangat dimanfaatkan oleh Pelita Jaya. kita nantikan mampukah Pelita Jaya melalui set piece ini memperkecil ketertinggalan mereka saat ini 2-0. Ada 3 pemain yang menghadapi bola mati kali ini. Penjagaan yang cukup ketat diberikan oleh pemain Persebaya dan ini dia. Oh, Sayang sekali Eduardo Pizarro kembali menyia-nyiakan peluang yang hanya beberapa jengkal di depan Ya. kotak penalti Persebaya Surabaya. ya seharusnya sebuah free kick harus lebih baik lagi dari seorang Carlos Eduardo dari jarak seperti itu. Dia seharusnya dapat membuat seorang Syaifuddin bekerja setidaknya. Lagi-lagi terbuang percuma peluang yang dimiliki Pelita dari tembakan bebas. John Takbor, Pato Morales dari sisi sebelah kanan masih Pato. Bayang-bayang oleh Egy Melgiansyah. Ada Supardi membantu, kembali terjatuh Pato Morales. Ya, sebuah keuntungan tentu bagi Persebaya. Ya, tadi memang 2 lawan 1, di mana Morales bahkan Dibutuhkan Ya. 2 pemain sekaligus untuk menutup pergerakan dari seorang Pato Morales. Ya, Cipta gol kedua bagi Persebaya pada menit ke-13 tadi. Pemain yang dianggap tidak mampu memberikan sumbangsi positif terhadap Persik Kediri. Tendangan bebas bagi Persebaya. Anang Ma'ruf masih mampu ditip oleh Ali Barkah, penjaga gawang Pelita Jaya, yang masuk menggantikan Imade Wardana pasca lahirnya 2 gol. Bukan pelanggaran John Takbor kali ini. Lucky Wahyu tadi. Pato Morales, Andi Odang yang dituju kali ini. Masih Andi Odang. ya Jelas pelanggaran Juprianto terhadap Andi Odang sekaligus melahirkan kartu kuning yang kedua dari saku wasit Armando. Ya, bagaimana tadi kita lihat kecerdikan Andi Odang sebelum tadi dia dihadang. Memang Andi Odang melakukan gerakan yang cukup manis. Dia mengambil posisi melebar sehingga tidak terjangkau, hampir lolos dari offside tadi. Kemudian dalam posisi 1 lawan 1 dia mencoba melewati lawan dengan mengangkat atau mencungkil bola tadi. Musim ini Andi Odang menjadi agak liar kalau kita lihat kiprah dia sebelumnya, Bung. Bahwa musim ini penampilannya cukup fenomenal. Balik peluang bagi Persebaya.
Lahir tendangan bebas. Dihadapi oleh 3 pemain dan John Takpor. Takpor. Nyaris saja kembali Persebaya merobek jala gawang dari Pelita Jaya. Sebuah tendangan keras dilepaskan oleh John Takpor Songkali. Masih melebar tipis di sisi sebelah kanan gawang Ali Barkah. Ya, kita lihat sebuah set piece khas dari Persebaya yang hampir saja tadi dengan variasi unik membahayakan lagi gawang dari Pelita Jaya. Ya, beberapa kali Persebaya berhasil mencuri gol lewat kreasi tendangan bebas seperti ini sejak awal musim ketika masih ditangani oleh pelatih Danur Windo. Tidak ada pemain Pelita yang melakukan penetrasi ke kotak penalti, Bung. Mereka bermain hampir di garis tengah, sejumlah pemain. Tidak ada gerakan menusuk dari kiri atau kanan. Kita lihat, Bung, tidak ada pemain, sehingga seperti sulit sekali bagi pemain yang memegang bola untuk melakukan umpan, entah umpan silang ataupun umpan terobosan. John Takpor. Gerakan-gerakan seperti yang dilakukan oleh Andi Odang, Morales di kubu Persebaya itu tidak terjadi di kubu Pelita, Bung. Yang di kubu Pelita hanya terjadi kita lihat Barkowi, 1-2 pemain, dan mereka pun lebih banyak menguasai mendribling bola tanpa ada pemain lain yang melakukan gerakan menusuk dari second line. Kembali John Takpor. Kita melihat bagaimana pemain lain dari Pelita Jaya, tampaknya Johan Ibo. Pemain yang telah mendapatkan 7 kartu kuning sepanjang musim ini. Anang Ma'ruf. Pendek saja ke John Takpor. Kembali kerjasama 1-2 John Takpor, Anang Ma'ruf. Masih John Takpor. Luki Wahyu. Jobyuk. Serangan balik dari Pelita Jaya kali ini. Ridwan Barkawi. Masih Ridwan Barkawi. Baik sekali Bayang-bayangi oleh Nugroho Mardianto. Kembali Ridwan Barkawi lakukan protes. Barkawi tadi kita lihat melakukan protes karena Andi Odang cukup jauh. Andi Odang turun ada serangan balik cepat, Bu. kerjasama dengan Pato Morales. John Takpor kali ini tendangan keras dari John Takpor. Masih jauh melayang di atas mister gawang Ali Barkah. Kita lihat sangat percaya diri trio maut dari Persebaya, Pato, Andi Odang juga John Takpor. Sebuah tembakan Diakhiri keras dengan tadi. sebuah tendangan keras dari John Takpor. Pemain yang musim lalu membela Persitara, dan ini dia Johan Ibo. Pemain yang cukup setia membela Pelita Jaya Karawang. Musim sebelumnya Johan Ibo juga bersama Pelita Jaya menggantikan Jusmadi kali ini. Dan saya pikir ini pergantian pemain yang cukup baik, di mana Jusmadi tampil tidak pada formnya di lini tengah, dan Johan Ibo adalah pemain yang bekerja keras, berkarakter keras juga dia. Hanya dalam tempo 38 menit, Pelita Jaya telah melakukan 2 pergantian pemain. Sebelumnya, pelatih Jajang Nurjaman memasukkan Ali Barkah, penjaga gawang, menggantikan Imade Wardana. Ya, maksudnya John Ibo, selain pemain ini adalah eksekutor untuk tendangan bebas, tapi pemain ini juga diharapkan oleh Jajang untuk menutup lubang di lini belakang yang sering bolong, Bung. Kita lihat beberapa kali Andi Odang, Morales nyaris menambah gol keunggulan bagi Persebaya. Dan boleh jadi Eduardo agak didorong ke tengah. Kita lihat sekarang apakah Pelita mampu memanfaatkan peluang ini. Johan Ibo masih membentur benteng pertahanan Persebaya Surabaya.
Tendangan keras yang dilepaskan oleh pemain yang baru saja masuk menggantikan Yusmadi, Johan Ibo. Lemparan ke dalam Pelita Jaya Karawang. Juprianto. Egy Melgiansyah. Carlos Eduardo Bizarro langsung ke gawang. Egy Melgiansyah, Juprianto. Masih berusaha Pelita Jaya. Ya, Ditajak Konjen. Kembali membentur benteng pertahanan Persebaya Surabaya. Kontrol bola yang kurang cermat dari Johan Ibo. Pelanggaran terhadap Andi Odang oleh Egy Melgiansyah dan kali ini melahirkan kartu kuning bagi Egy Melgiansyah. Ya, Sekaligus menjadi kartu kuning yang kedua bagi Pelita Jaya Karawang. kembali kesalahan kita lihat seorang Johan Ibo tadi hilang konsentrasi sepersekian detik saja, dan Andi Odang sangat oportunis memang dia, sehingga harus dijatuhkan oleh Egy tadi kita lihat. Kembali serangan. Wow, Persebaya Terlepas Andi Odang. Oh, Sayang sekali. Offside nampaknya, Bu. Andi Odang kembali berada pada posisi offside. Kerjasama Trisula Surabaya nyaris saja kembali mengoyak gawang Pelita Jaya Karawang. Ini dia Andi Odang, pemain yang telah menciptakan 9 gol bagi Persebaya Surabaya, sekaligus menjadi pemain kedua di Surabaya yang paling banyak tampil. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-25 bagi Andi Odang bersama Persebaya musim ini. Sebelum pertandingan ini, Andi Odang telah bermain selama 1896 menit dalam 24 pertandingan. Sore ini Persebaya bermain tanpa diperkuat oleh beberapa pilar mereka, antara lain bintang lapangan tengah mereka M. Taufik yang masih cedera, juga Marcelo dan Vijay. Begitu juga pada lini belakang mereka tidak dapat diperkuat oleh Mat Halil, diakibatkan oleh akumulasi kartu kuning. ya, tempo sangat lambat sejak awal pertandingan, Bu, yang diterapkan oleh pemain kedua tim. Entah mungkin juga karena lapangan agak berat sehingga membuat gerakan pemain tidak cepat, kemudian aliran bola juga tidak terlalu mulus, Bung. Tersisa 3 menit atau kurang lebih dari 2 menit lagi dari waktu normal di babak pertama. Unggul saat ini Bajul Ijo atas Pelita Jaya dengan 2-0 melalui gol yang diciptakan oleh Andi Odang pada menit ke-6. Susul gol kedua oleh Patricio Morales pada menit ke-13. Sejarah pertemuan dari kedua tim dalam 5 pertemuan terakhir memang lebih didominasi oleh Surabaya dengan 2 kemenangan dan 3 kali draw. Belum sekalipun Pelita Jaya Karawang menang atas Persebaya dalam 5 pertemuan sebelumnya. Ditajak Konjen. Sangat baik. Supardi ataupun Juprianto masih dapat dikontrol oleh Esteban Vizcara. Berusaha melewati Taka Uchida. Masih Pelita Jaya. Ardan Aras. Egy Melgiansyah. Juprianto. Kembali crossing, masih ada Anang Ma'ruf. Johan Ibo kali ini. Johan Ibo lebar ke kanan, sayang sekali terjadi miskomunikasi antara pemain Pelita Jaya.
bonek cilik ikut menyaksikan jalannya pertandingan hari ini. Adalah merupakan pertandingan yang sangat menentukan bagi Persebaya Surabaya untuk tetap eksis di Liga Super Indonesia ataupun Indonesia Super League. Setelah pertandingan ini, Persebaya akan melakoni pertandingan kandang lainnya melawan Persitara, dan setelah itu mereka akan menjalani tur maut ke tanah Papua melawan Persipura dan juga Persiwa Wamena. Tersisa 1 menit tambahan waktu pada babak pertama ini. Mampukah Pelita Jaya memperkecil ketertinggalan mereka? Atau justru sebaliknya tuan rumah tim Bajul Ijo yang mampu mempertahankan keunggulan 2-0 saat ini? Andi Odan, Jion Byuk berpindah ke sisi sebelah kiri kali ini. Taka Uchida, pemain asal Jepang. Taka Uchida kembali ke Taka Uchida maksudnya. Oh, Supriyono. Oh, terlepas. Oh, Ya, ini adalah bukti lain betapa pemain Pelita tidak terlalu berkonsentrasi full dalam pertandingan. Betul sekali. Kita lihat tadi bagaimana Supriyono yang lari dari belakang mencoba mengantisipasi ball pass tadi. Tidak ada pemain belakang Pelita yang mencoba mengawalnya. Nyaris tadi, Bung. dan wasit Armando meniupkan peluit panjangnya pertanda bahwa babak pertama baru saja usai. Keunggulan sementara bagi Persebaya atas Pelita Jaya Karawang dengan 2-0 melalui gol yang diciptakan oleh Andi Odang pada menit ke-6, disusul gol kedua oleh Pato Morales pada menit ke